Halo teman-teman semuanya, apa kabar hari ini? Semoga selalu dilimpahkan kesehatan dan kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, Allahumma amin. Berjumpa lagi bersama Ustazah Mila di pelajaran ilmu pengetahuan alam. Nah, kali ini kita akan belajar klasifikasi makhluk hidup, yaitu tentang kelompok hewan. Disimak ya. Kelompok hewan atau kerajaan hewan disebut juga dengan kingdom Animalia. Nah, di kingdom Animalia ini terbagi menjadi dua, yaitu ada invertebrata atau avertebrata yang disebut juga dengan hewan tidak bertulang belakang. Dan yang kedua ada vertebrata atau hewan bertulang belakang. Kita akan membahasnya satu persatu. Yang pertama kita akan membahas invertebrata atau avertebrata. Apa sih invertebrata atau avertebrata itu? Yaitu hewan tidak bertulang belakang. Nah, hewan ini ada beberapa jenis. Yang pertama ada hewan berpori atau yang disebut porifera. Hewan berpori ini adalah hewan yang memiliki pori-pori. Kemudian hewan ini tubuhnya seperti spons. Habitatnya di perairan. Warna tubuhnya seperti merah, kuning, dan hijau. Contohnya yaitu Spongyla, Espongia, Poterion, dan Sisipa. Nah, ini adalah gambar contoh dari hewan tersebut, hewan yang berpori air. Nih, diperhatikan ya. Yang kedua adalah hewan berongga. Hewan berongga ini mempunyai tentakel untuk menangkap mangsa. Pada pembukaan tentakel terdapat sel beracun yang menyengat. Tubuhnya ada yang berbentuk polip yang menempel pada tempat hidupnya. Ada yang berbentuk medusa yang bergerak aktif melayang-layang di air seperti payung. Contohnya ubur-ubur, bunga karang, obelia, hidra, dan anemon. Berikut contoh gambar dari hewan berongga. Yang ketiga ada cacing atau vermes. Cacing ini bertubuh lunak, tidak bercangkang, tubuhnya bilateral. Berdasarkan tubuhnya dibagi tiga. Yang pertama ada cacing pipih. Contohnya cacing hati dan cacing pita. Kedua ada cacing gilik, bertubuh bulat panjang dan tidak bersegmen. Contohnya cacing perut, cacing kremi, dan cacing tambang. Kemudian ada cacing gelang, tubuhnya berruas-ruas seperti cincin. Contohnya cacing tanah, lintah, dan pacet. Berikut contoh dari jenis cacing. Nah, ini ada cacing dan pacet dan lintah, maaf. Yang keempat ada moluska. Moluska ini adalah hewan bertubuh lunak. Nah, moluska ini juga banyak lendirnya. Moluska terbungkus oleh mantel. Ada yang memiliki cangkang, yaitu untuk melindungi tubuh. Habitatnya di darat dan di air. Contohnya seperti cumi-cumi, gurita, kerang, tiram, dan remis. Berikut adalah contoh dari moluska. Ada cumi-cumi dan gurita. Yang kelima ada arthropoda. Hewan ini adalah hewan berbuku-buku. Tubuhnya dibedakan atas kepala, dada, dan perut. Tubuhnya terbungkus zat kitin yang keras. Memiliki indera yang peka terhadap sentuhan dan bau-bauan. Memiliki mata faset atau mata majemuk, terdiri atas beribu-ribu mata kecil berbentuk segi enam. Ada 4 kelas,
Yang pertama, insekta atau serangga. Contohnya belalang, lebah, dan kumbang. Ada krustasea atau udang-udangan. Contohnya udang, kepiting, rajungan. Kemudian ada arachnoida atau laba-laba. Contohnya laba-laba, kalajengking, kutu. Dan ada myriapoda atau lipan. Contohnya kelabang dan kaki seribu. Berikut contohnya. Ada kalajengking. Yang keenam, ada Echinodermata. Echinodermata ini tubuhnya diselimuti duri. Ada lempengan zat kapur atau zat kitin yang keras. Tubuhnya simetri radikal dengan 5 lengan. Pada tubuhnya terdapat sistem ambulakral untuk alat gerak, bernapas, dan menangkap mangsa. Ada 5 kelas. Yang pertama ada Asteroidea atau contohnya ini adalah bintang laut. Kemudian ada Echinoidea. Contohnya landak laut dan bulu babi. Kemudian ada Ophiuroidea. Contohnya adalah bintang ular. Kemudian ada Crinoidea. Atau contohnya ini adalah lilia laut. Dan ada Holototuroidea. Atau contohnya ini adalah teripang. Berikut adalah contohnya. Nah, itulah pembelajaran IPA pada hari ini ya. Untuk hewan kelompok lainnya nanti akan saya sampaikan di pertemuan selanjutnya. Mengingat dari kutipan Charles Darwin tentang makhluk hidup, kita harus senantiasa mencintai sesama makhluk hidup walaupun kita berbeda-beda. Ingat, rasa cinta terhadap semua makhluk hidup adalah sifat termulia manusia. Cukup sekian pembelajaran hari ini. Terima kasih. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silakan bertanya kepada Ustazah ya. Jangan sungkan-sungkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.